ibu-ibu kan takut tuh sama pelakor, apalagi ada cerita layangan putus ya, ibu kan ngeri. Allah yang jaga suami ibu, Allah yang jaga suami ibu. Misalnya ada pelakor yang mau godain suami ibu, mas gitu ya, pada saat dikirim WA-nya karena rumah tangga berkah, tiba-tiba dari sana kuotanya habis. Jadi pas WA, ya kuota habis lagi. Tuh, Allah jaga. Oh, mana gua mau ngomong sama si mas gitu, nggak bisa. Ada aja cara Allah jaga. Beli pulsa kota, hari ini harus bisa godain dia. Pas digodain, pas banget handphonenya kegeletak. Kita yang baca. Ini siapa ya? Saya istrinya, delete. Berkah. Dia besok mau godain lagi, rencana mau cegat tengah jalan, mau godain. Begitu mau berangkat, ternyata kena stroke. Kita nggak tahu. Ini kayak sadis banget ya sampai kena. Inilah makna berkah. Berkah itu menjaga, bukan kita yang menjaganya, Allah bersama para malaikat. Maka setiap ada masalah, periksa satu. Jangan-jangan di rumah ini berkahnya sudah hilang nih. Suatu hari ada salah satu selebgram yang datang ke saya kaget. Kalau saya sebut pasti kenal nih, tapi jangan kepo ya. Dia ini sudah ribut dengan istrinya sudah lama, tapi di sosial media itu kelihatannya akur banget. Ya, terus dia bilang gini, saya ngikutin saran dari teman saya Ustadz yang ngaji sama Ustadz. Jujur Ustadz, saya bingung mempertahankannya karena udah ribut udah bertahun-tahun Ustadz. Udah 19 psikolog yang kami datengin, berarti udah 19 psikolog. Saya berarti yang ke-20 nih. Begini Ustadz, disebutlah masalahnya bla 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 bla. Saya sih ini ikhtiar Ustadz, kalau ternyata memang udah nggak bisa lagi ya mau gimana lagi ya, follower berkurang bodo amat dah kata dia. Intinya gitu. Udah ribut soalnya, udah 19 psikolog datang. Kemudian ketika dia nanya sama saya, ternyata dia sudah ikut seminar komunikasi efektif dengan pasangan, psikologi Pasutri, udah pala, buku Man from Mars, Woman from Venus, ya, Bencong from Jamban, kan gitu. Bingung tuh. Itu sampai segitunya. Sudah baca buku itu. Akhirnya begitu ketemu saya nanya gini doang. Sholatnya gimana mas? Dia langsung Mas Ustadz, sholatnya gimana? Sholat subuh jam berapa? Saya nanya gitu doang. Tiba-tiba dia ngomong, astagfirullah. Dari konsultan yang nanya 19 psikolog nanyanya sudah berapa lama nggak berhubungan intim, ngomong I love you sudah berapa kali, sudah punya waktu berduaan nggak couple time, ya, sudah memberi hadiah nggak, pernah mengatakan ini nggak, itu pertanyaannya. Giliran saya tahu kan saya bukan psikolog, makanya saya nggak nanya yang lain, cuma nanya. Iya, karena Ustadz nanya beda. Sholat subuhnya gimana? Akhir jujur-jujuran, sholatnya jam 8 sholat subuh. Itu saya bilang, sholat apa? Sholat duha pakai kunut, saya bilang. Udah nggak bisa ngomong lagi, speechless, nggak bisa ngomong, dia malu, dia bilang. Akhirnya saya jelasin panjang lebar. Penghancur pertama dari rumah tangga, di mana keberkahan itu dicabut ketika sholat sudah di Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kelak akan muncul di belakang mereka generasi yang suka mengabaikan sholat, kemudian mengikuti hawa nafsu.
Allah katakan apa? Mengabaikan sholat, bukan meninggalkan sholat. Mengabaikan sholat aja efeknya mengikuti hawa nafsu. Baru mengabaikan. Maksud mengabaikan gimana? Sholat sih sholat, tapi sholatnya pas injury time, subuh menjelang asar. Subuh menjelang asar ya. Bablas soal tidur ya gitu, pas asar baru bangun. Ada yang kayak gitu, bahaya. Kalau ada yang kayak gini bahaya. Oh, itu sholat itu yang menjadi pagarnya. Makanya ketika Nabiullah Isa alaihissalam di surat Maryam ayat 30 menceritakan rahasia keberkahan hidupnya. Jadi kalau ditanya Nabi siapa, Nabi yang hidupnya diberkahi dimanapun dia berada. Semua Nabi sebenarnya hidupnya diberkahi, tapi ada pernyataan Quran yang menyebutkan inilah sosok Nabi yang dimanapun dia berada berkah. Orang kalau dimanapun dia berada berkah berarti dalam pekerjaannya sukses, rumah tangganya sukses, di pertemanan sukses, jabatan pemerintah sukses, karena di mana aja berkah. Siapa yang dimaksud? Yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Apa kata beliau? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan aku dijadikan hidupku berkah dimanapun aku berada. Apa rahasianya sehingga seorang Nabiullah Isa alaihissalam bisa hidupnya berkah? Beliau sebutkan rahasianya. Wa usani bis sholah, dan aku diwasiatkan untuk sholat. Wa zakah, menunaikan zakat, madum tuhaya, sepanjang hidup aku. Jadi sepanjang hidup sholat dan zakat. Sholat ini yang pertama kali disebut. Makanya kalau sholat sudah mulai berantakan, pasti masalah rumah tangga mulai muncul. Satu aja mulai, suami mulai sholatnya belang bentong, mulai nggak ke masjid, mulai buru-buru. Ibu-ibu sama sholatnya buru-buru pasti. Kalau sholat buru-buru saya yakin orangnya emosian. Orang yang emosian itu tahu kenapa? Yaitu yang sabarnya tipis. Anak berulah dikit, ya Allah, pukul nih. Kamu tuh mama tuh capek. Ya kayak gini saya bisa pastikan sholatnya buru-buru. Kalau sholat gitu, makanya kalau mau tahu kualitas sabar kita menghadapi anak, diukur dari kualitas sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat digandeng oleh Allah, karena inilah bentuk indikator kita melihat situasi. Siapa yang sholatnya dalam keadaan ngantuknya masih tetap khusyuk, masih tetap tumakninah, maka saat capek dan lelahnya pun dia masih sabar. Ibu, bapak habis pulang bepergian capek, tapi waduh sholat, ya dah Allah. Ketika dia sholat, walaupun dia lelah, tapi masih khusyuk. Allahu Akbar. Tapi pasti ini iler nggak netes. Khusyuk bang, di Allah khusyuk banget abang gua, toto. Nah, itu beda perkara. Ini benar-benar khusyuk. Allah, padahal ngantuk banget. Maka orang ini bisa dipastikan kesabarannya kuat. Makanya kalau ada ibu yang bilang, situ susah banget Ustaz, saya nggak sabaran sama anak, pasti ibu sholatnya buru-buru. Kok Ustaz bisa tahu? Emang begitu. Rumusnya udah ketahuan. Berarti kalau pengen kita benar-benar melatih menghadapi anggota keluarga yang ngeselin diri, bagaimana supaya sabar? Perbaikilah sholat. Banyakin sholat. Sholat di rumah, sholat sunnah banyakin. Karena dalam hadis riwayat Tirmizi, Allah menjadikan rumah yang di dalamnya ada sholat dengan kebaikan, khaira. Jadi Pak,
termasuk diajarkan oleh para ulama kalau sempat ya, kalau sempat azan berkumandang subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai azan salat sunnahnya di rumah dulu, salat qobliyahnya berangkat ke masjid. Di masjid kalau masih sempat salat tahiyatul masjid cukup ya. Oke, maghrib, habis salat maghrib kalau nggak ada kajian, niatnya ba'diyahnya di rumah aja. Semakin banyak sholat sunnah di rumah, itulah penjaga kebaikan. Kalau sempat, tapi ada yang nyiasatin begitu, nanti sholat ba'diyah di rumah. Begitu di rumah ngobrol, di rumah ngopi, nyemil gorengan, kagak sholat. Yang punya perilaku kayak gini udah di sini aja deh, daripada kagak sholat juga. Ngakal-ngakalin, maka petugas ibu ngingetin, Pak udah sholat ba'diyah belum? Oh iya. Nah, makanya kalau yang kira-kira kau di rumahnya kelupaan, udah di sini aja kalau kelupaan. Tapi kalau sempat mendingan di rumah, karena semakin banyak di rumah itu adanya sholat, semakin banyak kebaikan, dan situlah Allah mengusir keburukan-keburukan. Maka pertanyaan saya yang sepele sama selebgram ini itu bikin dia kaget. Oh, sholat, iya, nggak usah nanya dulu. Mau belajar psikologi Pak Sutri mah belakangan. Periksa harta bapak, periksa kenapa anak bandel, bukan sekedar karena bukan masalah psikologi Pak Sutri, tapi masalah keberkahan juga. Rizki yang bapak kasih bagaimana, bener nggak? Hati-hati kalau harta haram yang kita berikan, walaupun banyak, ingat harta itu menjadi pintu masuknya setan mengalir dalam tubuh anak kita, mengalir. Setan ngalir dalam tubuh, dia akan menjadi sponsor utama kemaksiatan anak. Wajar ada anak muda yang kalau diajak dugem spontan jam 2 malam bangun, melek. Kok bisa lu ya bisa bangun tengah malam? Mau dugem bro, dugem bangun. Giliran dugem, kenapa? Karena setan mengatakan dugem ini disponsori oleh setan, disponsorin, makanya melek. Ada tim horenya. Tapi begitu dia masuk dalam majelis ilmu, baru nyender tiang dikit, maaf nih, nggak nyindir, jangan tersindir. Itu yang hati-hati deket tiang ya. Kalau sesekali wajar, tapi ku sering banget evaluasi sumber makanan.